Assalamualaikum sahabat Risti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk para sahabat yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya tetap dapat informasi terupdate untuk video-video saya selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Risti mau bertanya nih, siapa yang pernah menanam bunga atau tanaman lainnya? Apakah dengan kita telah menanamnya, kemudian tanaman kita akan tumbuh subur? Tentu saja tidak. Kita harus merawatnya. Bagaimana caranya? Benar sekali. Disiram, diberi pupuk, ditempatkan pada daerah yang terkena sinar matahari, dan memberantas penyakit yang bisa menyebabkan tanaman kita itu mati. Setiap tanaman memiliki daur hidup dan cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tanaman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tanaman secara alami artinya perkembangbiakan terjadi tanpa bantuan manusia, misalnya pada biji, tunas, umbi, dan spora. Sebagian besar tanaman berkembang biak dengan biji. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji. Biji tanaman terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit biji, tali pusar, tempat penyimpanan makanan, dan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan percambahan. Cambah kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan umur tertentu, tanaman akan membentuk bunga. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya pohon pisang. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya adalah tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan tanaman juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi dibedakan menjadi 3 jenis, ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tanaman kentang, talas, dan ubi jalar. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya pada bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya singkong, wortel, dan lobak. Perkembangbiakan dengan spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora. Bila kotak spora ini pecah, maka spora akan berterbaran dan bila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Selain perkembangbiakan alami, ada juga perkembangbiakan buatan, yaitu misalnya mencangkok. Mencangkok adalah usaha memperbanyak tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Nah, keuntungan mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mencangkok dapat dilakukan dengan cara pertama, memilih tanaman induk, kemudian memilih batang yang akan dicangkok. Kedua, mengupas kulit batang, membersihkan kambium, membungkus cangkokan dengan tanah yang sudah diberi pupuk, kemudian diikat dengan tali. Nah, sahabat Risti, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
perkembangbiakan alami, dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami contohnya pada biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan buatan contohnya yaitu mencangkok. Nah, sahabat Risti, semoga penjelasannya bisa membantu para sahabat untuk tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching dan tunggu video saya selanjutnya.